Andi. Silakan dimulai Briliandi. Selamat pagi, saya Briliandi akan mempresentasikan topik pengantar e-bisnis pada negara Estonia. Next. Hasil presentasi ini saya telah mengerjakan. Yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama model e-bisnis dan juga yang kedua digital. Baik, digital. Nah, yang pertama untuk model e-bisnis, solusi elektronik modern membuat pengaturan dan menjalankan bisnis di Estonia cepat dan mudah. Solusi Estonia seperti tanda tangan digital, klaim pajak elektronik, e-bisnis, register, atau ketersediaan catatan publik online telah mengurangi birokrasi seminimal mungkin dan memfasilitasi lingkungan di mana bisnis menjadi mudah. Sistem informasi Estonia dibangun di atas ekstra teknologi yang menghubungkan data bersama dari semua bagian pemerintahan dengan sektor swasta. Informasi pengamanan jalan untuk dilindungi integritas dan privasi dan juga mudah untuk menambahkan layanan baru. Next. Nah, berikut untuk teknologi digital dikutip dari halaman estonia.com, negara ini telah menerapkan e-governance sejak tahun 1997. Kemudian disusul dengan program-program berbasis teknologi digital lainnya yang diluncurkan dari tahun ke tahun, seperti teknologi digital e-tax, X-Road, digital ID, e-health, dan e-voting, dan lain-lain. Nah, yang pertama di sini saya akan jelaskan untuk teknologi digital. Ada e-tax. E-tax adalah sistem pengarsipan pajak elektronik yang dibuat oleh Badan Pajak dan Bea Cukai Estonia. Setiap tahun sekitar 98% dari semua deklarasi pajak di Estonia diajukan secara elektronik, yang juga merupakan cara pembayaran pajak secara online yang ditujukan kepada usaha-usaha yang sistemnya sudah menggunakan komputer. Berikut ada X-Road. Singkatnya adalah jembatan dari semua informasi dari semua sektor. X-Road memfasilitasi pemindahan data antar komputer sektor pemerintahan maupun swasta untuk saling bertukar informasi. Bisa lanjutnya. Nah, kemudian ada Digital ID. Digital ID merupakan KTP bagi warga di Estonia yang berfungsi tidak hanya sebagai KTP, tetapi juga ada nomor pajak, kartu asuransi pemerintahan, kartu pemilu, paspor untuk EU, European Union, digital signature, mengakses database pemerintah untuk mengetahui medical record, dan lain-lain. Kemudian ada e-health. Semua pasien yang tinggal di Estonia memiliki rekam medis digital, di mana semua dokter, rumah sakit, dan farmasi terhubung dan menggunakan sistem e-health. Yang terakhir ada e-voting. E-voting merupakan voting secara online yang dimana para pemilih tidak perlu datang lagi ke tempat pemungutan suara. Pemilih hanya harus memiliki akses internet dan juga device untuk memilih secara online. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, oke, Briliandi. Coba Anda bandingkan dengan Indonesia bagaimana menurut pendapat Anda? Persamaan dan perbedaannya kira-kira menurut pendapat Anda seperti bagaimana? Ya, kalau perbedaannya dari segi bisnis masih dalam dunia digital dan masih lebih tertinggal di Indonesia, lebih maju di negara Estonia, dan karena di Estonia orang lebih canggih, macam kalau mau naik bus atau apa beli bayar pajak, orang hanya perlu menggunakan kartu digital.
Sedangkan kalau di Indonesia jadi lebih ribet nomor yang tak apa dah. Apa itu? Satu kali dan kalau di Estonia kan cuma butuh tuh ID card tuh, boleh apa? Penggunaan andang multifungsi nomor. Lebih dipermudah dorong ke warga lah. Ya, oke. Silakan saya beri kesempatan berikut yang mau presentasi. Terima kasih Mer. Ya, oke. Yang berikut mau presentasi masih diberi kesempatan. Ner, saya Ner. Yang mau presentasi, Yes. ya silakan sebutkan nama. Nama Calvin Ratuelam. Oke, silakan Calvin. Kalau Anda ingin share screen, silakan di share screen. Belum bisa ini Ner. Cuma host yang bisa. Tunggu sebentar ya. Oke, silakan dicoba. Apa sudah bisa? Sudah bisa Ner. Ya, silakan Calvin. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman topik pengantar e-bisnis, yaitu Estonia. Masyarakat di Estonia menggunakan kartu identitas elektronik untuk mengakses layanan publik dan swasta secara online, seperti mengajukan pajak dan melihat kemajuan anak di sekolah, mendaftarkan bisnis baru, mengajukan subsidi pertanian, melihat kesehatan di rumah sakit, mengambil obat, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih mudah, nyaman, lebih efisien untuk semua orang. Ini bukan masa depan, tapi sudah menjadi kehidupan sehari-hari bagi juta penduduk di Estonia. SIM Sikut, yaitu ICT Police Advisor Government Office of Estonia, mengatakan sistem informasi nasional mereka dibangun di atas teknologi X-Road yang menghubungkan data dari semua bagian pemerintah serta dengan sektor swasta informasi pengamanan X-Road untuk melindungi integrasi dan privasi, tetapi pada saat yang sama sangat mudah untuk menambahkan layanan baru. Mark Helm, Direktur Estonia Tax and Custom Board, pendaftaran tenaga kerja mengatakan bahwa pendaftaran tenaga kerja di nasional meningkat. Hak-hak pekerja dan regulasi tunjangan sosial, daftar pekerjaan elektronik Estonia membuatnya menjadi mudah bagi organisasi di seluruh negeri untuk mendaftarkan karyawan mereka menggunakan online, telepon, teks, dan mesin ke metode yang diintegrasikan dengan agensi lain. Kemudian Eva Rene, Deputy Director Estonia Emergency Response Center, mengatakan memberikan bantuan mendesak dalam keadaan darurat merupakan perhatian utama kami. Sistem tanggap darurat baru kami yang kami implementasikan dalam kerjasama dengan IT dan Pusat Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Estonia menetapkan dasar yang baik untuk mengurangi waktu tanggap antara menjawab panggilan darurat dan kedatangan layanan darurat di tempat kejadian. Jadi di situ ada kolaborasi yang baik antara semua layanan darurat dan kami dapat menyelamatkan banyak nyawa. Terus selanjutnya ada Active Life, Deputy Director Responsible for EU Subsidiaries Ministry of
Agrikultur mengatakan bahwa mereka sekarang mengelola sejumlah besar subsidi pedesaan dan pertanian secara digital, menghemat waktu untuk perumahan mereka dan untuk agen pembayaran mereka. Mereka juga membuat data GIS tentang ladang dan bangunan peternakan sedia untuk pelajar, jurnalis, ilmuwan dari lembaga Estonia dan Uni Eropa. Kemudian ini membantu meningkatkan pertanian di Estonia dan seterusnya. Sekarang kita akan melihat model bisnis dari Estonia. Jadi dalam web juga telah ditulis mereka menggunakan model bisnis G2G atau government to government, yang berarti model ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintah suatu negara dengan negara lain melalui basis data terintegrasi. Kemudian ada B2G, yaitu business to government, yaitu interaksi terjadi antara organisasi dengan pemerintah. Kemudian ada B2B, yaitu business to business, yaitu interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antar organisasi dengan organisasi, menggambarkan transaksi perdagangan atau perusahaan seperti antar manufaktur dan grosir atau antar grosir dan pengecer. Teknologi digital yang digunakan oleh Estonia. Mereka menggunakan teknologi X-Road untuk menjalankan negara modern adalah usaha yang berpusat pada data. Jadi mereka memastikan berfungsinya negara dan membutuhkan pengolahan data dalam jumlah yang besar. Di sana Estonia tidak memiliki database terpusat atau master. Mereka data disimpan di tempat pembuatnya. Jadi setiap lembaga mengelola datanya sendiri secara terpisah dan tidak diduplikasi, juga untuk melindungi integritas dan privasi tetap namun pada saat yang sama juga mudah untuk menambahkan layanan baru. Sekian dari hasil rangkuman saya. Terima kasih. Ya, oke. Mantap ya Calvin ya. Ini presentasi dari Calvin termasuk yang kalau menurut saya paling bagus ya. Karena dapat memaparkan kutipan-kutipan gitu ya. Dari beberapa pemimpin lembaga di Estonia ya. Sekalian memberi pelajaran bagi kita bahwa kalau Anda lihat bedanya dengan Indonesia ya, itu ya. Kalau di Estonia mereka punya lembaga sendiri yang mengurus IT-nya seperti yang diungkapkan oleh Calvin dalam slide-nya. Ya. Sedangkan di Indonesia enggak gitu ya. Kalau Anda lihat itu di Indonesia itu Kominfo tidak mengurus seluruh IT Indonesia. Kominfo hanya mengurus infrastruktur Indonesia gitu ya. Hanya palaparing. Sedangkan kalau Anda lihat IKTP itu diurus oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi beda kementerian gitu ya. Seperti itu. Jadi di Indonesia itu proyek-proyek IT itu tersebar di beberapa kementerian. Kalau Anda lihat di Estonia ya, itu mereka satu gitu ya. Ada badan yang mengurus itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi itu saya kira yang perlu kita pelajari dari slide dari Calvin sebenarnya. Itu yang dia ungkapkan ya. Silakan. Masih diberi kesempatan yang ingin presentasi langsung di share screen. Yang ingin melakukan presentasi. Saya ini siapa ini? Kalau tidak ada namanya ini agak susah kita. Fania Menur, benar. Silakan Fania ya. Fania silakan. Oke. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari tugas saya. Apa itu Estonia? Jadi Estonia itu mengacu pada gerakan pemerintah di negara Estonia sendiri, di mana ini dapat memfasilitasi interaksi warga negara agar lebih mudah dan lebih efisien. Di mana di sini warga-warga
dapat melakukan cash transfer, baru dapat melakukan proses tabung menabung, menandatangani kontrak, membayar pajak, dan masih banyak lain. Di Estonia sendiri, melalui e-Estonia ini mereka dapat mengakses layanan publik baik di bidang kesehatan juga, di bidang pendidikan, dan di bidang pemungut suara. Ini model e-business yang digunakan oleh e-Estonia ada 3. Yang pertama government to government, yaitu ini dapat memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya melalui komunikasi, seperti kepentingan diplomasi antar pemerintah dan pemerintahan di negara lain. Yang kedua, business to government atau B2G, yaitu mengacu pada model bisnis di mana perusahaan sektor swasta menyediakan layanan atau menjual produk kepada pemerintah. Dan yang ketiga, business to business atau B2B, ini merupakan sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik ataupun fisik antara pebisnis yang satu dengan pebisnis yang lainnya. Kemudian teknologi digital yang digunakan di Estonia itu sendiri yaitu X-Road. X-Road yang menghubungkan informasi dari host lokal di mana data untuk Estonia tidak disimpan secara terpusat, tetapi menggunakan platform data yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga sendiri. Jadi tiap-tiap lembaga seperti Mner yang sudah Mner bilang, lembaga-lembaga itu menyimpan data-datanya dan mengelola data-datanya sendiri. Bagi negara Estonia ini, X-Road dapat memungkinkan pihak berwenang untuk bertukar data secara efisien juga, di mana mereka sendiri dapat bertukar data tidak hanya di satu negara, tetapi dapat bertukar informasi di negara-negara yang berbeda. Dan sistem informasi dari Estonia ini berjalan dengan baik karena adanya X-Road. Terima kasih. Oke, terima kasih Fania untuk presentasinya. Jadi di sini Fania banyak menyinggung tentang X-Road ya. Teknologi X-Road itu berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia belum memiliki teknologi seperti X-Road ya. Kalau X-Road itu mereka punya data ya yang terpusat atau master data. Data itu diambil dari data-data di seluruh lembaga departemen yang ada di Estonia. Jadi data-data di lembaga departemen itu tersimpan di database lembaga itu sendiri ya. Tapi kemudian X-Road itu menyimpan master datanya juga ya. Jadi ada terpusat dan ada yang terdistribusi sehingga ada cadangan data di sini. Ini yang bagus di teknologi X-Road sehingga data-data itu aman tersimpan ya. Tersimpan di pusat dan tersimpan di kementerian, baru ada integrasi data. Jadi lembaga atau kementerian lain bisa mengakses data yang ada juga di terpusat dengan teknologi X-Road. Ini yang penting sebenarnya di e-business. Jadi selain model e-business baru teknologi yang digunakan gitu ya, seperti itu. Teknologi yang digunakan ya X-Road. Model bisnis ya seperti yang sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian tadi itu. Ada business to business, ada business to government, ada government to government, ada to government to citizen ya. Jadi tadi Fania menyinggung itu data-data juga bisa diakses oleh negara lain. Ya benar ya. Karena ini Estonia ini adalah negara pertama di dunia di mana Fania sebagai warga Indonesia bisa mendaftar IKTP tanda kutip di Estonia. Kalau misalnya Fania ingin berbisnis di Estonia, mereka akan berikan IKTP sementara selama 2 minggu. Daftar langsung di web, langsung dari Indonesia gitu ya. Seperti itu. Tidak ada negara lain yang bisa seperti itu.
ya. Jadi Anda bisa bayangkan e-bisnisnya negara Estonia sudah secanggih itu. Kalau orang ingin ke sana, ingin berbisnis, langsung dikasih iktp selama 2 minggu. Nah, iktp itu orang bisa pakai untuk semua di sana. Ya, beli obat, beli barang, naik bus umum dan sebagainya dan sebagainya. Jadi datanya bisa diakses dari penduduk negara lain juga. Oke, saya kira itu yang perlu disampaikan. Kalau masih ada yang ingin memberikan presentasi, dipersilakan. Saya Ner. Mohon untuk menyebutkan nama sekali lagi, karena kalau semua bilang saya bingung saya yang mana ini. Saya Karen Waraner. Ya, oke, Karen. Baik. Silakan, Karen. Apakah sudah terlihat, Ner? Ya, oke. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman. Jadi awalnya apa itu e-Estonia? E-Estonia mengacu pada gerakan pemerintah Estonia untuk memfasilitasi interaksi warga negara dengan negara melalui penggunaan solusi elektronik yang bertujuan untuk memudahkan warga negara dalam melakukan segala aktivitas. Jadi salah satunya masyarakat di Estonia ini bisa menggunakan ID card elektronik untuk mengakses layanan publik dan pribadi secara online. Misal mengajukan pajak, membayar transportasi umum tanpa uang fisik, maupun dapat memonitor kegiatan atau kemajuan anak mereka di sekolah. Bisa juga menggunakan ID card ini untuk mendaftarkan bisnis baru, untuk mengajukan subsidi pertanian, dan bisa untuk melihat catatan kesehatan walaupun hanya di rumah saja. Dan di Estonia ini menawarkan layanan di berbagai bidang, dan layanan elektronik yang dibuat yaitu meliputi iVoting atau pemungutan suara, e-tax board atau pengajuan pajak, dan lain-lain. Selanjutnya, model e-bisnis apa yang digunakan di e-Estonia ini, yaitu model government to government atau G2G, business to government, business to business, yaitu seperti yang telah dijelaskan Fania tadi, government to government memperlancar kerjasama antara negara dengan dimudahkannya komunikasi, seperti kepentingan diplomasi dan lain-lain. Kalau business to government mengacu pada model bisnis di mana perusahaan sektor swasta menyediakan layanan atau menjual produk kepada pemerintah atau lembaga pemerintahan. Dan business to business merupakan sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi secara entitas bisnis ke bisnis lainnya. Ya, contohnya menggunakan ID card elektronik tadi untuk melakukan transaksi. Dan teknologi digital yang digunakan, di sini saya ambil Extrode Technology, yang dimana sistem informasi nasional dibangun di atas Extrode Technology yang menghubungkan data dari semua bagian pemerintah maupun dengan sektor swasta. Extrode menjaga informasi untuk melindungi integritas dan privasinya. Informasi yang sensitif bergerak dengan aman dan sistem itu sendiri sangat tangguh sehingga tidak dapat dengan mudah dijatuhkan oleh mereka yang berniat jahat. Estonia tidak memiliki database terpusat, jadi masing-masing lembaga mengelola datanya sendiri secara terpisah. Namun pada saat yang sama juga otoritas dan lembaga negara tetap membutuhkan data di luar pandangan mereka agar dapat berfungsi. Jadi bagaimana mereka dapat bertukar data dengan aman, mereka harus ada tiga persyaratan. Jadi pertama, data harus dapat diakses dengan mudah oleh otoritas yang berwenang untuk menggunakannya. Kedua, integritas data harus dijaga, tidak ada pihak ketiga yang dapat membuat perubahan apapun.
Dan ketiga, data harus tetap dirahasiakan selama perjalanannya. Dan Xroad ini sangat membantu dalam pertukaran data ini karena Xroad adalah platform pertukaran data yang memenuhi ketiga persyaratan itu. Jadi di saat untuk menukar informasi atau menukar data-data yang ada akan aman dan nyaman. Xroad membuat hidup lebih sederhana bagi negara bagian dan warga negara. Misal ketika seorang anak lahir, informasi tentang kelahiran dikirim langsung dari rumah sakit ke register kependudukan. Jadi dari sana akan dikirim secara otomatis ke dana asuransi kesehatan, sehingga anak akan memiliki asuransi kesehatan dan dokter keluarga. Jadi dengan adanya inovasi ini mencegah pembuatan dokumen yang berlebihan dan sangat menghemat waktu. Xroad memungkinkan untuk bertukar data tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di lintas batas negara. Jadi Xroad membantu pihak berwenang juga membuat proses kerja menjadi lebih nyaman. Banyak aktivitas yang dapat diotomatiskan yang membebaskan karyawan untuk menangani hal-hal yang memerlukan keterlibatan manusia. Sekian dan terima kasih. Ya, oke Karen. Terima kasih. Jadi demikian itu beberapa presentasi dari teman-teman kalian terkait tugas di yang pertama gitu ya, tentang model bisnis serta teknologi e-bisnis dari